Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Chelsea Air dengan NIM 24602055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hukum pidana yang merupakan bagian penting dalam sistem hukum Indonesia dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasan berikutnya, yaitu ada latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah ini ada 3 hal utama, yaitu pertama adalah pilar utama, di mana kita harus menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Hukum pidana bukan cuma menghukum, tapi juga mencegah dan mengatur. Yang kedua ada pengaruh kolonial, di mana kita sama-sama mengetahui bahwa KUHP kita masih banyak warisan Belanda. Ketiga, ada tantangan, itu kejahatan kompleks dan perlindungan HAM. Berikutnya ada rumusan masalah. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia, apa pengertian hukum pidana menurut para ahli, dan bagaimana penerapannya di Indonesia, dan apa saja fungsi dan tujuan dari hukum pidana di Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam sejarah hukum pidana di Indonesia. Sejarah hukum pidana Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada masa penjajahan dengan sistem diskriminatif, ada masa kemerdekaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan era reformasi dengan pengesahan KUHP Nasional 2022. Kita akan bahas tentang masa penjajahan dengan sistem diskriminatif. Nah, pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum yang diberlakukan sangat diskriminatif. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan hukum berdasarkan golongan. Ada 3 golongan utama, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing seperti Tionghoa dan Arab, dan ada golongan pribumi. KUHP Belanda diberlakukan hanya untuk golongan Eropa, sementara pribumi hanya dikenai hukum adat atau peraturan khusus yang cenderung lebih memberatkan. Hal ini menyebabkan perlakuan hukum tidak setara. Contohnya, dalam kasus pencurian, seorang pribumi bisa mendapat hukuman yang lebih berat dibanding orang Eropa karena mereka dianggap kurang beradab oleh sistem kolonial. Yang kedua yaitu masa kemerdekaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Jadi, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, pemerintah Indonesia belum bisa langsung menyusun hukum pidana sendiri. Maka, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Undang-undang ini menyatakan bahwa KUHP warisan Belanda tetap berlaku, tapi diganti istilah dan nama negaranya agar sesuai dengan Indonesia. Ini adalah langkah awal pembentukan sistem hukum pidana nasional, namun karena masih menggunakan dasar hukum kolonial, muncul banyak kritik bahwa KUHP tidak mencerminkan nilai dan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga ada era reformasi. Setelah puluhan tahun, akhirnya pada tanggal 6 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan KUHP nasional. Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bentuk pembaruan hukum pidana. KUHP ini menggantikan KUHP lama yang dibuat Belanda pada tahun 1918. Dalam KUHP baru, banyak hal yang diperbarui, diantaranya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila, memuat asas keadilan restoratif, dan mengatur tindak pidana modern seperti perlindungan digital dan kejahatan seksual. Saya kasih contoh perbandingan. Di KUHP lama, perzinahan hanya diatur jika salah satu pelaku terikat pernikahan. Di KUHP baru, perzinahan dilarang secara lebih luas, tapi tetap mempertimbangkan aspek delik aduan agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya ada pengertian hukum pidana menurut para ahli. Yang pertama, menurut William Petrus Joseph Pompe, hukum pidana adalah peraturan hukum yang menentukan perbuatan yang dilarang. Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah peraturan dasar menjaga ketertiban umum. Dan menurut Simon, hukum pidana adalah kumpulan perintah dan larangan. Kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu pembagian hukum pidana.
Dalam sistem hukum pidana, pembagian ini penting karena menunjukkan cakupan dan cara penerapan hukumnya. Hukum pidana dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu hukum pidana material, formil, umum, dan khusus. Pertama, hukum pidana material. Hukum pidana material berisi aturan-aturan pokok tentang perbuatan apa saja yang dilarang oleh hukum, siapa yang bisa dipidana, dan apa jenis sanksi pidananya. Material ini bisa disebut sebagai isi utama dari hukum pidana karena langsung menyentuh perbuatan pidananya. Contoh, pasal 362 KUHP tentang pencurian. Itu barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Artinya, hukum pidana material langsung menyatakan apa yang dilarang, siapa pelakunya, dan hukum apa yang berlaku. Yang kedua, hukum pidana formil. Pidana formil adalah aturan tentang bagaimana hukum pidana itu ditegakkan. Jadi bukan isi perbuatannya, tapi proses penindakannya. Formil ini mengatur tentang cara polisi menangani kasus, peran jaksa dalam penuntutan, proses di pengadilan, sampai eksekusi hukuman. Contoh, kalau seseorang mencuri, hukum material mengatur bahwa itu salah, tapi hukum formil mengatur bagaimana polisi bisa menangkap, jaksa bisa menuntut, dan hakim bisa memvonis. Hukum pidana formil ini banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, hukum pidana umum. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku secara luas untuk semua warga negara dan hampir semua tindak pidana, kecuali yang sudah diatur khusus. Isinya ada dalam KUHP dan contohnya seperti pembunuhan ada pasal 338, pencurian pasal 362, dan penganiayaan pasal 351. Ciri-cirinya berlaku umum untuk semua orang, berlaku di semua wilayah hukum Indonesia, dan tidak membedakan sifat pelakunya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar KUHP yang mengatur tindak pidana tertentu secara khusus karena dianggap penting atau kompleks. Biasanya dibuat dengan undang-undang tersendiri karena kejahatannya tidak cukup diatur dalam KUHP biasa. Contoh, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Terorisme. Ciri-cirinya ada lembaga penegak hukum khusus untuk KPK untuk korupsi. Terus, sanksi pidana biasanya lebih berat dan prosedur penanganannya juga bisa berbeda. Nah, di sini ada tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana itu ada banyak, tapi di sini saya hanya mengambil 3. Pertama, melindungi masyarakat, yaitu menjamin keamanan dan ketertiban sosial. Yang kedua ada mewujudkan keadilan, itu menciptakan kesetaraan di mata hukum. Yang terakhir, keseimbangan HAM, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini juga fungsi dari hukum pidana, itu perlindungan masyarakat, menjaga keamanan masyarakat dari ancaman kejahatan, ada pencegahan kejahatan, itu mengurangi potensi terjadinya tindak pidana, dan ada pemulihan keadilan, yaitu memulihkan hak korban dan keseimbangan sosial. Dan yang terakhir, pengaturan perilaku, itu mengarahkan perilaku sesuai norma hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana, terdapat 4 sumber hukum utama yang menjadi dasar atau acuan dalam menetapkan apakah suatu perbuatan itu termasuk tindak pidana atau tidak, serta bagaimana penegakan hukumnya. Keempat sumber ini ialah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Nah, undang-undang ini adalah sumber utama dalam hukum pidana. Semua perbuatan yang dapat dipidana harus ada dasarnya dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas legalitas, yaitu tidak ada tindak pidana tanpa aturan yang mengaturnya. Contoh ada KUHP yang mengatur kejahatan umum seperti pembunuhan dan pencurian. Ada Undang-Undang Tipikor atau tindak pidana korupsi yang mengatur perbuatan korupsi dan hukum bagi pelakunya. Dan ada Undang-Undang Narkotika dan lain-lain yang mengatur jenis-jenis kejahatan khusus. Yang kedua ada kebiasaan atau hukum adat. Nah,
biasanya adalah norma tidak tertulis yang diakui dalam masyarakat. Hukum adat tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Ia bisa digunakan jika tidak diatur secara jelas dalam undang-undang dan diakui serta dijalankan secara konsisten oleh masyarakat setempat. Ketiga, ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang terdahulu kemudian dijadikan rujukan atau dasar dalam memutus perkara yang serupa. Biasanya muncul jika ada celah hukum atau kekaburan dalam peraturan, sehingga hakim mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum yang logis dan adil. Contoh, putusan Mahkamah Agung yang kemudian dijadikan pedoman oleh hakim-hakim di tingkat bawah, terutama dalam kasus-kasus yang belum jelas diatur dalam undang-undang. Yang terakhir yaitu doktrin. Doktrin adalah pendapat atau teori dari para ahli hukum yang diakui dan digunakan oleh praktisi hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara sebagai bahan pertimbangan hukum. Walaupun bukan sumber hukum yang mengikat secara langsung, doktrin seringkali dijadikan dasar dalam penafsiran pasal-pasal hukum dan memperkuat argumentasi hukum. Nah, kita lanjut ke asas-asas hukum pidana. Asas hukum pidana adalah prinsip dasar yang mengatur penerapan hukum pidana. Nah, asas hukum pidana yang pertama ada asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini menjamin bahwa seseorang tidak bisa dihukum karena melakukan sesuatu yang belum diatur sebagai tindak pidana. Hal ini mencegah aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang. Contoh, kalau misalnya besok pemerintah ingin melarang si A, maka perbuatan si A yang dilakukan hari ini tidak bisa dihukum karena saat itu belum ada aturannya. Yang kedua, asas non-retroaktif atau tidak berlaku surut. Asas ini berkaitan dengan asas legalitas. Artinya, hukum pidana tidak bisa berlaku untuk perbuatan yang dilakukan sebelum aturan itu ada, kecuali jika undang-undang baru lebih ringan hukumannya untuk pelaku, maka pelaku boleh diproses dengan aturan baru tersebut. Ini disebut dengan asas lex meteor. Contohnya, jika dulunya pencurian dihukum 5 tahun, tapi undang-undang baru menurunkan jadi 3 tahun, maka terdakwa boleh dijatuhi hukuman 3 tahun. Yang ketiga ada asas teritorial, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk darat, laut, dan udara di atasnya. Jadi, kalau suatu kejahatan dilakukan di dalam wilayah Indonesia, maka hukum Indonesia pasti berlaku, siapapun pelakunya, baik WNI maupun WNA. Contoh kecil, seorang turis asing mencuri di Bali, maka ia tetap bisa diproses dengan hukum pidana Indonesia. Berikut ada asas nasionalitas aktif dan pasif. Nasionalitas aktif yaitu hukum pidana Indonesia yang berlaku terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Nasionalitas pasif yaitu hukum pidana Indonesia berlaku jika korban kejahatan adalah WNI, walaupun kejadian terjadi di luar negeri. Contoh untuk nasionalitas aktif, jika WNI mencuri di Malaysia, ia tetap bisa diproses di Indonesia dengan syarat tertentu sesuai pasal 2 KUHP. Contoh pasif, kalau seorang WNA menyakiti WNI di luar negeri, Indonesia bisa menuntut demi melindungi warga negaranya. Yang terakhir ada asas universal. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dapat diterapkan kepada siapapun tanpa melihat kebangsaan atau tempat kejadian, jika pelanggaran tersebut adalah kejahatan internasional. Contoh kejahatan yang termasuk asas universal yaitu genosida, kejahatan perang, perdagangan manusia lintas negara, dan pembajakan kapal laut atau pesawat. Selanjutnya ada tempat berlakunya hukum pidana dan dasar hukum pasal 2-9 KUHP. Teman-teman bisa lihat di sini ada tempat terjadinya tindak pidana, hukum pidana berlaku di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan yang terjadi di luar negeri, tapi dapat dikenai hukum Indonesia jika memenuhi syarat seperti
seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada asas pada asas-asas hukum pidana. Terus di sini juga ada pasal 2 yaitu hukum Indonesia berlaku bagi orang Indonesia di luar negeri. Pasal 3 sampai 4 itu hukum berlaku untuk tindak pidana di wilayah Republik Indonesia. Pasal 5 pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana asing. Pasal 6 sampai 9 itu asas keadilan dan perlindungan hukum. Selanjutnya ada struktur dan unsur tindak pidana. Tindak pidana memiliki struktur yang terdiri dari 3 unsur utama yang harus terpenuhi. Unsur-unsur ini menjadi dasar dalam menentukan ada tidaknya suatu perbuatan pidana. Unsur yang pertama yaitu unsur objektif, yaitu mencakup perbuatan atau tindakan yang melawan hukum secara nyata dan dapat diamati. Unsur kedua yaitu subjektif, berhubungan dengan niat dan kesalahan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Ketiga ada unsur legal, yaitu adanya aturan hukum yang melarang perbuatan itu dan menetapkan sanksi pidananya. Dan di sini ada tambahan sedikit, yaitu kemampuan bertanggung jawab. Jadi pelaku harus mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis rumusan delik dalam hukum pidana. Pertama ada delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik kejahatan adalah perbuatan yang dianggap sangat serius dan membahayakan masyarakat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Delik kejahatan ini diatur dalam buku 2 KUHP. Delik pelanggaran adalah perbuatan ringan seperti pelanggaran lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum yang diatur dalam buku 3 KUHP. Kedua ada delik berat dan delik ringan. Klasifikasi ini tidak selalu berdasarkan buku 2 atau buku 3, tapi lebih pada tingkat keparahan hukuman atau dampak dari perbuatan. Contoh delik berat, pembunuhan dan terorisme. Delik ringan, mabuk di jalan umum atau menyalakan petasan di tempat umum. Biasanya ditentukan oleh ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya ada delik adat dan delik undang-undang. Delik adat yaitu perbuatan yang dianggap melanggar hukum menurut adat istiadat masyarakat meski tidak tertulis dalam undang-undang negara. Contoh, hubungan terlarang dalam suatu suku bisa dihukum adat. Untuk delik undang-undang yaitu delik yang diatur secara resmi dalam hukum negara seperti KUHP atau undang-undang khusus. Contoh, pencurian dan korupsi dan lain sebagainya. Berikutnya ada delik formal dan material. Nah, untuk delik formal ini yaitu suatu perbuatan sudah cukup dianggap tindak pidana tanpa perlu ada akibat. Contoh, mencoba menyuap pejabat sudah bisa dipidana walaupun suapnya belum diterima. Kedua, delik material, yaitu perbuatan dianggap delik jika menimbulkan akibat tertentu. Contoh, pembunuhan baru dipidana kalau korban benar-benar meninggal. Secara singkat, delik formal fokus pada perbuatan dan delik material mencakup akibat yang ditimbulkan. Yang terakhir ada delik aduan dan delik bukan aduan. Nah, delik aduan yaitu hanya bisa diproses jika pengaduan dari korban, contoh perzinahan atau pencemaran nama baik, tidak bisa diproses kalau korban tidak melapor. Delik bukan aduan bisa langsung ditindak oleh polisi atau jaksa meski tidak ada laporan korban karena menyangkut kepentingan umum, contoh pembunuhan atau pencurian. Berikutnya ada aliran-aliran dalam hukum pidana. Yang pertama ada aliran klasik. Aliran klasik ini memiliki ciri utama yaitu menekankan kebebasan individu dan hukuman sebagai efek jerah. Tujuan utama yaitu menjadikan hukum pidana sebagai alat mencegah kejahatan. Pemidanaan harus adil dan proporsional dan berfokus pada pertanggungjawaban individu. Yang kedua yaitu aliran modern, yaitu memperhatikan faktor sosial dan psikologis pelaku kejahatan. Di sini ada tujuannya yaitu rehabilitas pelaku sebagai tujuan utama, hukuman tidak hanya sebagai sanksi tapi juga perlindungan masyarakat.
dengan pentingnya pemahaman latar belakang kriminalitas. Yang terakhir ada aliran non-klasik, yaitu menggabungkan pendekatan klasik dan modern dalam teori pidana. Di sini memperhitungkan konteks sosial dan kemanusiaan, fokus pada pencegahan dan pemulihan sosial, dan bertujuan menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan. Oke, tak terasa ternyata sudah berada di penghujung presentasi, yaitu kesimpulan umum hukum pidana. Di sini, hukum pidana adalah alat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat. Berbagai jenis delik mencerminkan kompleksitas dan beragamnya pelanggaran hukum. Aliran hukum pidana membantu memahami pendekatan berbeda dalam penegakan hukum, asas dan struktur hukum pidana, memastikan kejelasan dalam penerapan sanksi, dan pengetahuan mendalam tentang sumber hukum dan sistematika menjadi fondasi penting praktik hukum pidana. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pokok-pokok dalam hukum pidana. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua, khususnya mengenai dasar-dasar hukum pidana, jenis-jenis delik, serta aliran-aliran yang memengaruhi perkembangan hukum pidana di Indonesia. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini, sehingga saya sangat terbuka untuk masukan dari dosen pengampu atau teman-teman sekalian. Sekali lagi, saya memohon maaf atas penyampaian atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati.